Haleluya, haleluya. Dari lubuk hati kami pujian, hormat, segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh haleluya Tuhan, semua sorak-sorai hanya bagi namamu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi kami teladan terbaik. Baik dari Injil yang kami baca, maupun pengalaman hidup kami. Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Ada seorang Bapa di sorga yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Berapapun usia kami tetap hanyalah anak bagimu. Engkaulah Alfa dan Omega, Sang Purbakala. Orang tertua di ruangan ini, bayi di gendonganmu. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau, yang mengajari kami. Sekarang bantu kami untuk menemukan hikmat setiap langkah kaki, setiap kilometer, bahkan setiap dekade hidup kami, ada purpose atau tujuan ilahi. Bantu hamba-Mu Tuhan, untuk membuat sesuatu yang sulit jadi simple untuk dimengerti. Kasih kata-kata hikmat di mulut hamba-Mu, supaya umat-Mu bisa mendalami apa yang di dalam hati. Bapa, thank you. I love you with all my heart. I always do. Thank you very much. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Hari ini saya excited sekali untuk bisa bawa firman Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini tentang 3 generasi. Tapi sebelumnya ada laporan-laporan event kita yang baru saja berlalu. Di antaranya adalah KKR Praise the Lord yang bersejarah. Anak-anak kecil menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Siapa sangka bocah bisa menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Canggih ya Tuhan Yesus di gereja ini. Lalu ada GMS Run. Nah, di situ saya lihat anak-anak kecil, anak-anak muda, orang-orang tua, senior, sama-sama lari. Nanti tahun depan kalau kita adakan, harus ikut ya. Dan juga semoga diadakan di kota-kota lain juga. Kita saksikan dulu yang satu ini sebelum saya sampaikan firman. Yang hatinya memuji sejak masa mudanya, hatinya itu subur ditanami firman. Haleluya. Puji Tuhan. Udah lari 10 km masih bisa semangat gitu ya. Apa kabar semua? Saya minum dulu ya. Kita hari ini akan belajar kisah para rasul sambil dibuka kisah para rasulnya. Saya kasih judul, Tuhan bagi segala usia, hikmat di setiap dekade hidup kita. Dan juga di setiap kebaktian hari ini istimewa karena ada anak-anak AOG yang beda-beda yang saya interview di akhir khotbah. Luar biasa, rasan-rasan di belakang mereka. Anak-anak muda kita ini tidak seperti zaman kita dulu. Kita ini termasuk telat. Mereka itu generasi yang sangat dini. Dari usia berapa? Dari usia anak-anak kecil mungkin mereka sudah ikut Yesus. Makanya gak heran
Waktu saya panggil tadi mereka maju ke depan, ada 2 kali ibadah, mimpin berapa orang, mimpin sebanyak itu, kita masih usia dulu segitu, masih nakal. Betul-betul bibit unggul. Gak hanya itu, juga cara mereka nyampaikan, semuanya saya interview mereka nanti, karena gereja kita perlu mendengar dari sisi orang muda itu sendiri. Kalau saya ngajarkan, saya nggak bisa mewakili mereka, karena saya sudah usia berapa. Tapi anak-anak muda biar bicara. Dunia mereka itu beda sekarang. Muda-mudi sekarang itu tantangannya lain ya, sama zaman dulu. Zaman kita dulu belum ada sosmed lah, belum ada itu. Tadi pagi keluar satu term namanya, kalau kita tahu kan krisis tengah baya. Ini mereka krisis seperempat baya. Quarter life crisis katanya. Gak pernah ada nih zaman-zaman kita dulu. Zaman-zaman mereka ada. Game changernya apa? iPad, TikTok, Instagram, Facebook segalanya. Jadi kita perlu dukung. Kita ini tidak boleh jadi gereja Korea. Gereja Korea itu mati di tengah. Mati itu di jantung hatinya Allah. Muda-mudi. Anak kecil tenggelam di sana, nanti mereka dewasa, ikut koko-kokonya, cici-cicinya yang ngawur jalannya. Korea kan semua gitu, lihat coba drakor itu. Orang tuanya pupus mimpi, karena anak-anaknya tidak punya visi ilahi. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Makanya saya hari ini dedikasikan kebaktian ini untuk kita betul-betul berdoa bagi 3 generasi. Dan Tuhan punya hikmat bagi setiap kita, bukan hanya orang muda, anak kecil, orang tua juga. Tuhan bagi segala usia. Tuhan kita itu bukan 17 tahun ke atas ya. Tuhan kita itu segala umur. Hikmat di setiap dekade hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 saya bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Satu ayat aja saya jelaskan dulu. Dari satu ayat ini saya mendapatkan 3 pesan yang saya sampaikan ke jemaat. 3 pesan ini adalah tafsiran saya dari 3 ayat itu, dan saya nggak sembarang tafsirkan. Saya menerjemahkan hati Tuhan, dan ini yang saya dapatkan lewat doa. Ini pesan gembala. Ini adalah pernyataan iman. Yang pertama, kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia, anak kecil akan reaksi. Reaksi anak adalah mereka akan dapat bocoran masa depan. Makanya kita tuh butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya nggak berani parenting, sungguhan. Tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kalau gereja menolak Roh Kudus ya, teorinya sih menerima Roh Kudus, tapi nggak pernah izinkan dia bekerja leluasa. Sayang ya, anak-anak kecilnya dikerdilkan semua, diklaim nanti sama internet. Diklaim sama dunia. Mereka nggak canggih, mereka gagap teknologinya Tuhan, tapi mereka mahir teknologi dunia. Ya, bukan gaptek, tapi God, gagap Tuhan. Jangan, Roh Kudus harus diizinkan kerja dari sejak anak-anak kita masih kecil. Sampai tua pun tiada pensiun. Roh Kudus masih kerja loh di dalam diri manusia lansia. Senior tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam diri anak-anak kecil, ini penting untuk dicatat oleh anak-anak. Jikalau di sini ada yang umur belasan, tapi penting juga dicatat oleh ortu, papa mamanya. Ini standar gereja kita, lahir dari doa. Jangan dijadikan patokan baku, tapi dijadikan sebuah rangsangan iman. Kalau Roh Kudus kerja dalam diri seorang anak kecil, itu termasuk anakmu dan anakku, atau cucu Anda. Beberapa di sini menurut saya sudah usia punya cucu ya. Maka ini bisa kita terapkan. Minimal kita doakan. Nomor 1, umur 12 sudah bisa tahu mau kuliah apa dan menjadi apa. Itu dia. Kalau nggak gitu kan namanya anak-anak bernubuat. Bernubuat itu bukan berarti jadi nabi. Bernubuat itu artinya tahu sesuatu tentang hari esoknya. Meskipun nggak tahu segala sesuatu, yang maha tahu hanya Tuhan saja. Tapi firman Tuhan berkata, mereka akan bernubuat. Saya ambil beberapa contoh di Alkitab. Yesus umur 12 sudah tahu mau jadi rabi.
Yusuf umur belasan udah tahu suatu hari jadi pemerintah. Meskipun gak tahu jalan ke sana nanti persisnya gimana. Samuel udah ngerti dia jadi imam dari umur 6. Kita gak usah seperti Samuel lah ya, saya anggap Samuel sakti. Kita ambil aja patokan umur Yesus. 12. Nah kalau orang-orang muda dihinggapi Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka pasti akan mempersiapkan diri. Orang-orang muda ini malah justru jadi ujung tombaknya. Muda-mudi itu adalah generasi penentu, sungguhan loh. Anak itu yang empunya kerajaan sorga, betul. Kak Pau-Pau di sini, Gembala Eagle Kids, betul. You hold the most important ministry in the kingdom of Christ. Kak Pau-Pau ini memegang pelayanan yang paling penting dalam kerajaan sorga. Kalau kita semua ini boleh dikatakan adopsi atau rental, orang-orang di bawah Kak Pau-Pau yang digembalakan itu semua yang empunya, itu tuan rumahnya itu, anak-anak itu. Namun demikian, children bukanlah generasi penentu. Bukan. Youth itu generasi penentu. Benar. Lihat ya, negara itu jatuh bangunnya atas dasar apa? Negara kita juga alami waktu anak-anak muda demo tahun 98. Orang muda bisa runtuhkan apa yang sudah berabad-abad. Orang muda itu generasi penentu. Mau tahu Korea matinya di mana? Kekristenan di sana? Dahulu kala sempat tersebut 40% kekristenan. Sekarang nggak ada segitu, bukan karena generasi sebelumnya itu mundur, karena mereka mengalami revival tahun 1950-an, dimulai dari situ banyak gereja-gereja besar, seperti gereja terbesar di dunia pernah di Korea. Tapi mereka menurun, bukan karena generasi lama murtad, tapi satu-satu mati, dan orang-orang mudanya nggak masuk dalam kerajaan Allah. Orang-orang mudanya K-pop semua. Mau tahu matinya di mana Korea? Gereja terbesar bukan lagi terbesar. Udah kelihatan berkurang banyak orang, muda-mudinya tidak terjangkau. Muda-mudinya tidak dimenangkan. Tuhan izinkan ya, doakan kami. Saya tengah tahun ini sibuk sekali, karena kita akan moving yang di Surabaya ya, karena ini streaming kemana-mana, ke gereja kita yang baru, fasilitas di rooftop yang lebih besar dari ini. Jadi kita akan pindah-pindah, saya juga harus pindah kantor, segala, so we'll be very busy. Tapi di bulan itu, bulan pertengahan tahun itu sebelum kita moving, saya harus ke Korea dulu, khotbah di gereja kedua terbesar di Korea. Ini gereja orang Koreanya, dan saya akan serukan untuk mereka bawa pulang kembali ke gereja anak-anak muda. Please pray for me. Kalau masalah soal kecantikan, look up ke Korea deh. Makanan juga boleh juga. Drama ini kemajuan negara iya. Anak muda, kebangunan rohani, youth dalam gereja, revival seluruh negeri. We don't look up ke Korea. We don't. Kita, orang Indonesia ini, yang bisa ajari Korea gimana menangkan orang muda. Kita yang harus pergi sana. Indonesia akan menjadi eksportir nomor 1 misionaris yang missionaries. Kita ini punya bonus demografi. Tahun 2030, 2033 kita ini kebanjiran orang. Orang muda semuanya. Jepang menua, Singapura juga. Singapura juga, puji Tuhan sekarang. Makanya orang-orang Indonesia di situ nggak boleh ngawur hidupnya. Anda harus tahu Anda jawaban di situ. Berbagai tempat. Kanada sampai sekarang membuka pintu demikian rupa orang-orang supaya pindah ke sana. Saya dengar-dengar sih di internet, ya kan? Why? Because only Indonesia. Orang Indonesia terus beranak cucu. Haleluya. Tapi jangan setelah beranak gak kasih mereka Roh Kudus. Jangan hanya beranak cucu saja. Gereja harus bangkit. Orang-orang mudanya harus. Kenapa orang-orang muda itu penting? Karena ketika mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi, mereka akan mempersiapkan diri. Saya sebut ini generasi before 30. Patokannya di umur 30, poin 2 sebagai berikut. Ini manifestasi Roh Kudus dalam diri seorang
di dalam diri muda-mudi. Supaya umur 30 kita sudah bisa memimpin dengan visi yang matang. Teruna mendapat penglihatan, your young man will see visions. Sekali lagi bukan berarti orang-orang mudanya jadi nabi atau nabiah semua. Makanya di ayat Alkitab di bahasa Indonesianya ini bagus sekali. Dan orang-orangmu yang muda, teruna-terunamu bukan akan melihat penglihatan, tapi akan mendapat penglihatan. They will have visions. Masa muda di usia belasan ketika beranjak dewasa, anak baru gede namanya atau remaja, sampai umur 30-an, itu penentuan. Roh Kudus harus bekerja hebat, buka pintu lebar-lebar di dalam rumah tanggamu untuk muda-mudimu. Dan gereja harus buka pintu lebar-lebar untuk pemudanya. Jangan dijadikan pupuk bawang. Karena bayangkan, kalau anak-anak ini hilang di usia demikian, papa mama punya mimpi, semua akan hancur karena anak-anaknya tidak punya visi dari Tuhan. Siapa penerusmu Bapak Ibu? Nggak tentu harus meneruskan pekerjaan Anda. Who will continue your legacy? Siapa akan melanjutkan marga Anda jikalau bukan anak-anak muda ini? Anak-anak kecil juga akan ikut koko-kokonya. Mereka akan niru nanti suatu hari. Kalau Anda mau didik si bungsu, didiklah si sulungmu. Benar, kalau Anda punya 3 anak, duduklah kok kakak-kakaknya 2-2. Lebih gampang waktu didik adiknya. Karena Anda tidak mendidik sendiri. Makanya itu, youth is very important. Without youth, eagle kids akan mati. Tapi untungnya, gara-gara youthnya hidup dipegang oleh Pastor Mac di sini, youthnya ini, dan makanya itu dengan tenang hati, yang eagle kids menua, masuknya ke sana, Tuhan pindahkan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. From glory to glory. Puji Tuhan ya kan? Haleluya. Kasianlah gereja yang pelayanan anaknya luar biasa, tetapi pelayanan youth-nya melempem. Waduh, mendingan melempemin sekalian sudah pelayanan anaknya. Percuma karena ujungnya, hilirnya gitu. Hilirnya mati. Makanya itu penting sekali usia ini. Usia belasan ke 30. Di usia itulah Yusuf dipersiapkan. Di usia itulah Samuel dipersiapkan. Daud dipersiapkan. Yesus dipersiapkan. Umur 12 ke atas Tuhan Yesus memang tidak ditulis apa-apa. Tidak ada cerita apa-apa tentang Tuhan Yesus. Itu masa-masa di Ibrani sudah dirangkumkan. Yesus ditempa juga lewat penderitaan. Dilatih untuk taat di masa-masa itu. Hanya karena silent, tidak ada tidak tertuliskan dalam sejarah apa yang terjadi dengan juru selamat kita umur 12-30. Bukan berarti tidak kejadian apa-apa. Itu justru masa-masa penentuan yang luar biasa. Disitulah Yesus berhasil taat sebagai anak manusia. Di umur-umur itulah setelah dia berdebat, ketinggalan di bait Allah 3 hari loh ya. Ditemukan papa mamanya dibawa pulang, lalu tiba-tiba sudah munculnya di Galilea, di sungai Yordan dulu ya. Di saat-saat itulah masa-masa Tuhan kita dipersiapkan menjadi juru selamat. Dia berhak berkata, aku anak manusia. Sebelum jadi anak Allah, dia jadi anak tukang kayu dulu yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, umur 30 itu penentuan. Tentunya nggak saklek ya, 30 gitu. 30-ish bahasa Inggrisnya. 30-an. Tapi di umur 30 itu, Daud jadi raja. Siapa lagi? Yusuf jadi Perdana Menteri. Dan Yesus memulai public ministry. Umur 30 sudah bisa memimpin dengan visi yang matang. Roh Kudus itu kerja dalam diri anak muda, itu mempersiapkan mereka ke Sacap. Stopmu berikutnya itu loh, kalau kita maraton ya, kilometer berapa, kemarin kita GMS Run itu ada airnya, ada sponsornya, kasih kita air supaya kita itu jangan sampai dehidrasi, karena kita berkeringat,
Lalu di setiap kilometer berapa, kemarin tuh lucu di GMS Run, ada anak-anak AOG di sana dengan pom-pomnya. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Wah, ada kilometer-kilometer itu milestone. Kalau secara duniawi, orang itu ada yang namanya 1 bulanan. Bayi keluar 1 bulanan itu lalu kirim-kirim kue ke tetangga. Lalu ada yang namanya Sweet 17, umur 17. Yang mana kalau nggak punya visi, hanya pesta pora, ya percuma. Kalau di luar negeri, di Amerika, Kanada, di negeri-negeri, negara-negara orang bule, kebudayaannya bukan Sweet 17, tapi Sweet 16. Saya nggak terlalu ngikut yang begitu, saya lebih mengerti perkara-perkaranya Holy Spirit. Saya tahu bahwa umur 12 itu suatu milestone, sekalipun kita nggak rayakan umur 12 besar-besaran Sweet 12. Gak ada Sweet 30 juga gak ada. Tapi umur 30 itu banyak yang jadi. Tak terkecuali Mesias Juru Selamat kita sendiri dalam public ministry tadi yang saya sebut. Dan umur lansia, kalau inilah manifestasi Roh Kudus dalam diri orang yang lanjut usia. Ini visimu, ini your purpose, ini tujuanmu. Janganlah kita merasa, aku sudah buktikan semua. Sekarang aku boleh hidup seenaknya. Gak ada yang namanya orang Kristen yang bisa pensiun kerohaniannya. Satu hal tidak bisa dipensiunkan, yaitu menjadi pengaruh. Karena itu nomor 3 munculkan, umur lansia menjadi aset yang berharga bagi generasi muda. Tahu nggak? Saya sih mau mengejar, saya belum lansia ya. Cuman kalau hitung dari kontrakannya nanti rooftop itu aja kita sekali masuk sana 20 tahun jalan. Yang seusiaan saya ini, kita waktu itu nanti habis kontrak, kita semua lansia sudah. Good news sih. Apa yang harus disesalkan kalau kita sudah menghidupi hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Saya secara pribadi sudah melayani Tuhan dari umur 18 tahun, meskipun masih muda. I've been in ministry for 30 years. Saya dalam pelayanan udah 30 tahun. Ya orang kalau mulai terpanggil umur 40 ya 30 tahunnya umur 70, 30 tahun saya umur 48. Makanya itu kelebihan orang yang mulai dini. Makanya kalau baptis jangan tunda-tunda. Kenapa ada anaknya yang sampai umur 25 masih belum dibaptis di rumah Anda? Bukan berarti baptisan itu paksa. Jadi pengaruh dong sama anak-anaknya, beritahu sama mereka. Kapan kamu dibaptis? Mereka nggak ngerti. Jelaskan. Inspire them. Orang tua itu berada di posisi inspirasi. If you fail to inspire your children, you fail to parent them. Kalau kita gagal menginspirasi mereka, kita gagal untuk memuridkan mereka. Kita gagal membesarkan mereka. Papa mama itu di posisi inspirasi. Bersama dengan gereja. Dan sangat penting loh, gereja itu sangat penting bagi anak-anak muda. Karena ada satu titik, papa mama gak tentu mempan. Disitulah mereka melihat teladan. Kalau yang mereka lihat itu orang-orang di luar sana, yang keren tuh gini loh, yang kebut-kebutan. Jangan heran, anak Anda akan susah untuk diatur. Tapi kalau mereka punya idola, saya gak menentang idola selama itu posisinya benar. Meskipun kata idola sendiri itu berhala. Tapi intinya adalah kalau mereka itu punya panutan, dan panutan itu di gereja, aman saya sebagai papa. Kalau anak saya punya panutan itu di gereja, aman. Kegerakan kita ini, anak-anak muda di gereja kita ini sudah usianya lama loh. Ini gak baru. AOG itu baru namanya AOG tahun 2010. Itu loh KKR di airport Juanda itu. Ya, tapi sebelumnya itu sudah ada anak-anak muda yang saya pimpin. Zaman dulu itu anak-anak muda kita, jumlahnya juga sudah banyak, ratusan, bahkan udah mulai 1000. Ada suatu kata-kata yang beredar di antara mereka. Anak-anak muda kan cenderung untuk gak imbang. Namanya pelayanan youth itu pasti banyak eksesnya. Ekses itu apa? Udahlah, pasti ada banyak ngawurnya. Bukan gembalanya, puji Tuhan gembalanya semuanya benar. Pemimpinnya, tetapi anak-anak pastilah. Kenapa seseorang itu takut mempercayai muda-mudinya? Kenapa? Papa mama sampai usia berapapun anaknya gak bisa lanjutkan perusahaannya.
Karena orang tua terlalu khawatir, anakku ini gak tahu apa-apa. Nah kalau gitu terus ucapan mulutnya, ya sampai kapan gak akan tahu apa-apa. Kenapa? Kalau kita ngutuki keturunan kita, ya keturunan kita terkutuk lah. Kita ini di posisi inspirasi kok. We're the breath of God. The breath of God. Kalau kita kutuki mereka, ya mereka akan terus terkutuk. Jadi, saya mau ngomong apa jadi lupa. Kok hilang ya? Aduh. Tahu nggak saya mau ke arah mana nih ngomong? Kadang-kadang bisa begitu loh. Ada baiknya kalau khotbah pakai catatan ya. Excess. Thank you. Ini yang lainnya nggak mau beritahu saya. Sekalipun banyak eksesnya muda-mudi kita itu, tapi saya mending terima semua eksesnya. Apa salahnya sih orang muda itu buat salah? Orang tua juga buat salah kok, ayo kita jujur. Cuman kenapa kalau orang muda buat salah tidak termaafkan? Kalau orang tua lebih bisa dimaklumi. Apakah kita semua cukup pengalaman? Enggak lah. Buktinya kita masih membuat kesalahan. Saya berani kok percaya anak-anak muda. Dan kalau anak-anak muda saya, anak-anak muda kita ini kita percayai mereka jadi indah. Dan waktu terjadi anak-anak muda ini kita sungguh-sungguh benahi. Ketika kita melihat anak-anak muda kita ini punya panutan di gereja, itu paling aman. Dahulu kala saya pimpin muda-mudi yang sekarang di sini usianya sebaya kurang lebih sama saya ini. Dulu adalah anak pemasa kan? Siapa di sini dulu anak pemuda? Angkat tangan. Ayo, jujur. Nah ini, angkat tangannya tinggi-tinggi. Pemuda juga. Lihat itu yang angkat tangan. Ini dulu AOG-nya zaman dulu. Saya waktu mimpin kalian yang angkat tangan tadi itu, ingat nggak kebaktian jam 1? Kita lompat-lompat itu, jangan-jangan kalian waktu itu berada di kebaktian yang remaja. Nggak tahu apakah masih ingat tidak. Tapi waktu itu datang satu pengkhotbah dari luar negeri. Bukan orang Indonesia. Waktu itu di kebaktian remaja di ruang lama. Bukan di main hall-nya tapi di convention hall. Mungkin yang angkat tangan ini ada 1-2 yang remaja tadi. Lalu di situ dia kira kerohanian anak-anak kita itu gimana. Disamakan sama Amerika, disamakan sama Australia. Lalu dia tanya, siapa di sini mau jadi rockstar? Siapa di sini mau menjadi selebriti? Gak ada yang angkat tangan tuh anak-anak. Saya ngerti kerohanian yang terjadi di luar negeri itu kayak apa. Wong sebelum itu saya pelayanan di sana kok. Kebaktian youth mereka itu gak seperti AOG kita. Menyembah dalam kalah malahan sama anak kecil kita. Seperti Praise the Lord kemarin. Jauh. Di sana itu lempar-lemparan apple pie dulu. Siram-siraman. Harus dikasih bumbu-bumbu ini supaya mereka baru muncul di gereja. Itu pun gak dengar firman. Firmannya dangkal-dangkal. Lebih dari 10 menit semua udah pergi. Nyembah muji. Jangankan bahasa roh. Nyembah aja hampir gak ada. Cuma lagu-lagu yang relevan. Yang jingkrak-jingkrak. Kita juga jingkrak-jingkrak. Tapi kita juga tahu how to worship deeply. Kita juga mengerti bagaimana menyembah dengan sungguh-sungguh hati. Saya tahu, jadi waktu begitu saya kasihan sama pembicara itu. Kamu gak nguasai lapangan, kamu gak tahu medannya. Saya dengan bangga waktu itu, yang angkat tangan tadi, Anda yang angkat tangan. Dalam hati saya banggakan Anda sekalian. Saya berkata, you belum tahu sih di hati. Muda-mudi yang saya pimpin ini, gak seperti yang kau pikirkan. Siapa mau jadi rockstar? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi orang konglomerat? Gak ada yang angkat tangan. Dia tanya sama saya, dia mulai curiga. Siapa di sini mau menjadi pemberita Injil? Semua angkat tangan. Belum ada pembangun gereja saat itu, karena anak-anak muda belum saya impartasikan visi membangun 1000 gereja 1 juta murid. Mereka belum melihat dirinya sebagai building churches in our youth. Lalu habis itu pembicara tersebut datang kepada saya, Pastor Philip. Dia bilang, what's with your youth? What do you mean? Apa maksudnya? Your youth is different. Youth Anda beda. That's right. Betul sekali. Beda. Mereka gak ada satupun yang mau jadi rockstar segalanya. Saya curiga, saya tanya siapa mau jadi penginjil bagi Kristus, semua angkat tangan. Dia gak tahu begini, beredarlah dahulu kala. Semua adik-adik kelas remaja itu look up ke kuku-kukunya di youth yang kebaktian minggu jam 1. Mereka berkata, aku mau jadi seperti kuku itu, aku mau jadi seperti zaman dulu bukan namanya team leader.
Zaman dulu bukan namanya coach, belum ada tim leader. Zaman dulu namanya penilik wilayah. Dan mereka berkata, aku. Dan mereka saling di antara mereka. Ini eksesnya lah ya, kadang-kadang terlalu radikal, saya ngerti. Mereka berkata, mau jadi apa? Aku mau jadi GD dan GW. Tahu GD dan GW apa? Gembala distrik dan gembala wilayah. Mereka mengidolakan koko cicinya gembala-gembala. Mereka berkata, aku mau jadi gembala wilayah. Aku mau jadi gembala distrik. Waktu saya dengar mereka ngomong gitu, sekalipun tidak tentu anak muda tahu apa yang mereka ucapkan. Karena untuk sampai ke sana logika kita kan main yang lebih tua. Itu berarti kamu harus ngomong sama orang tuamu, sekolah teologi, lemparkan semua, mungkin semua kesempatanmu di dunia, semua korbankan cita-cita. Gak perlulah, gak perlu terlalu serius. Asal kau lihat bahwa anak-anak muda ini panutannya di gereja. Aman. Kalau panutannya rockstar, Lady Gaga, hahaha. Makanya itu anak-anak muda tidak boleh hilang. Gereja harus mengerjakan ladang youth-nya. Harus sungguh-sungguh. Kalau saya khotbah begini, sekalipun ini di kebaktian umum, apakah ini tidak relevan buat jemaat umum? Oh no, I'm saving your children. We're saving your children. Kami ajak jemaat untuk bekerja sama mengamankan anak-anak kita di dalam gereja. Dan melalui gereja kepada dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. We're saving your next generation atau kita amankan generasi Anda berikutnya. Umur 30 sudah bisa memimpin dengan visi yang matang. Youth ministry tidak berakhir di usia ini, Pastor Mac. You are preparing them for their 30 years of age. Anda mempersiapkan mereka untuk umur 30-nya. Tapi kebaktian umum ini, apakah kita di ujung tanduknya? Tidak. Kita ini semua harus punya visi lansia, kecuali yang tidak mau panjang umur ya silakan. Tapi kalau kita mau panjang usia ya kita harus siap untuk menjadi manula. Prepare for old age. The Holy Spirit will be with you. Roh Kudus akan bersama denganmu di masa-masa usia senja nanti. Dan ini visi dari gereja. Hasil dari doa gembala, dari firman Kisah Rasul 2 ayat 17 yang kita baca, bahwa umur lansia akan menjadi aset yang berharga bagi generasi muda. Kita akan berada di posisi strategis untuk mereka. Yang namanya papa mama itu posisi inspirasi. Dan semakin tua, doa kita itu semakin mempan untuk putra-putri kita. Paham ya Bapak Ibu? Percayalah, kalau Anda hidup kudus dan benar, kalau kita ini hidup suci dan kudus di hadapan Allah, kita bayar harga. Yang enak itu anak-anak kita. Ada doa-doa yang tidak akan dijawab kalau anak Anda yang minta. Meskipun sama-sama mintanya dalam nama Yesus loh ya. Tapi percaya enggak? Tuhan itu melihat uban. Makanya itu secara candaan orang tanya sama saya, kok nggak disemir Pastor Philip rambutnya? Ini nggak ada pesan Tuhan di baliknya. Ini cuman selera. Ini hanyalah, ya, cuman kadang-kadang saya candaan. Karena terlalu banyak yang bilang, kenapa nggak disemir? Kenapa nggak disemir? Saya bilang, kalau saya disemir nanti saya dilepas sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hingga putih rambutmu aku menggendongmu. Lah kalau saya semir kan saya dijatuhkan. Bukan berarti yang disemir sini ya gitu, sekali lagi ini cuma candaan. Ini hanyalah selera, ini urusan sendiri, ini bukan firman Tuhan ya. Jangan jadikan firman Tuhan yang bukan firman Tuhan, oke? Tapi candaan itu ada artinya begini. Menua itu indah. Karena ada hal tertentu yang tidak bisa tergantikan. Karena yang namanya tahun-tahun bersama dengan Tuhan, membayar harga bersama dengan Kristus untuk Kristus, tidak tergantikan dengan semata-mata iman yang fresh dan segar. Believe me, kalau Anda bayar harga ya, ada hal-hal yang mentok pada putra-putrimu. Atau pada anak-anak rohani Anda. Mereka nggak bisa menembus awan-awan di atas mereka, apalagi pintu gerbang sorga. Sekalipun doa dalam nama Yesus, datanglah ke yang beruban. Doakan
langsung dibukakan sama Tuhan. Karena there are things that cannot be substituted, cannot be replaced. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan atau diwakilkan. Salah satu hal itu adalah tahunan bayar harga untuk Tuhan. Itu nggak bisa tergantikan. Makanya lansia harus punya visi ini. Karena anakmu belum kelar. Bapak ibu, anak rohani apalagi. Belum selesai. Akan ada kilometer-kilometer tertentu mereka akan stagnan. Mereka akan ketatap tembok. Deng. Di saat itulah mereka akan cari Musa. Mereka akan cari Samuel. Saya hari ini membangun kerohanian saya. Bukan untuk pensiun. Saya bangun kerohanian saya. Supaya suatu titik. Saya akan jadi pengaruh. Yang sangat berguna. Untuk putra putriku. Belum lagi menimba nasihat. Oh my goodness. Bagaimana orang datang. Rumit sekali hidupnya. Duduk sebentar dapat nasihat dari petua. Langsung dapat solusinya. Padahal nasihatnya juga biasa. Itu urapan. That's a place of the anointing. Bedakan antara minyak. Antara ini. Bedakan antara anggur lama dan anggur tua. Hello. Anggur lama itu basi. Saya juga gak terlalu ngerti tentang winery. Tapi sedikit-sedikit lah. Kan saya juga orang yang suka. Belajar. Suka cari tahu. Saya ini juga baca-baca. Wine itu ya, anggur. Kita orang Indonesia gak punya kebiasaan itu. Kita minum air. Ya. Kalau orang-orang Eropa, minumnya itu anggur. Orang Jerman, minumnya bir. Pagi juga bir. Orang Indo yang paling sehat, minum air. Kalau anggur itu, anggurnya anggur lama, basi. Diminum sudah gak enak. Itu gak ada harganya. Mau mahal dulu terserah. Tapi kalau sudah rusak, ya rusak. Bukan soal usianya. Ada anggur yang tidak tergantikan, namanya anggur tua, bukan anggur lama. Anggur tua itu disimpan di dalam suhu yang pas. Orang-orang di Eropa bahkan bangun bawah tanah untuk simpan koleksi anggurnya. Itu investasi ternyata, nggak usah ikut-ikutan yang begini ya. Investasi yang aman-aman aja, kita nggak ngerti yang ginian. Itu disimpan sana. Ada yang usianya udah puluhan tahun, itu harganya ratusan juta. Apalagi kalau diproduksi di tahun-tahun sukses. Produs anggur itu. Ada tahun-tahun tertentu, ternyata tahun-tahun keramat ada tahun-tahun mereka gagal panen. Tahun berapa? Apalagi kalau usianya, my. Itu sekali pek, itu harus diselesaikan. Itu ada yang bunyinya, bukan pek, bunyinya miliar. Anggur tua itu mahal, bukan anggur lama. Anggur lama itu anggur basi. Salah handlingnya, penanganannya, salah suhunya. Kalau Anda jaga urapanmu dari muda, apalagi saya umur 18 aja sudah rasa telat sekali. Kalau kita jaga stamina rohani kita dalam kuduslah Allah. Bayar harga dengan Tuhan dan menjaga kualitas iman kita. Di usia ubanan kita bukan jadi anggur lama, kita menjadi anggur tua. Percayalah, kalau Anda di posisi itu, Anda masuk ruangan, semua berdiri. Om, bukan karena gila hormat, semua menghormatimu. Itu orang. Anda masuk ke ruang rapat Allah. Bapa, aku ada korban penyahutan. Interupsi ya hakim yang mulia. Aku hendak berbicara. Semua malaikat diam. Doamu satu-satunya terdengar di seluruh dinding surga. Bukan karena nama Yesusnya yang membuat beda. Tapi Yesus sudah lama sama siapa. Jangan kira kalau kita sudah dapatkan semua yang kita mau di hidup ini, selesai sudah. No. Anda itu bagian dari gereja. Kita semuanya itu adalah petua-petua tua-tua Wahyu 24 yang membuang mahkotanya. Gak selalu Tuhan mengutus kita kepada anak-anak kita sendiri. Anak kita so pasti. Tapi Tuhan juga utus kita kepada gereja yang ada di sekeliling kita. Church, I love you so much. Yang sudah tua, izinkan saya menghormati Anda sekarang. Sekalipun saya gembala sidangmu, ada yang tidak bisa digantikan.
Makanya itu terhadap gembala jemaat yang jauh lebih tua dari saya tetap menunjukkan hormat. Hormat. Kalau saya memberikan teguran, Alkitab katakan, berikan teguran layaknya seperti kepada orang tua. Saya belajar seluruh kami hamba Tuhan menghormati jemaat yang berusia. Makanya senior itu very dear di gereja ini. Senior sangat disayangi. Dan yang usianya sebayaan dengan saya, 40-50an ini, apalagi lebih muda, I can't wait to age gracefully with you. I cannot wait, aku gak sabar. Saya gak sabar untuk kita menua bersama-sama. Jangan berkata, oh jangan ngomong gitu. Loh, itu kan bagus kan, itu berarti kan panjang umurnya. Ya. Ayo kita menua bersama-sama dan kita lihat AOG kita bangkit. Eagle Kids kita nanti jadi AOG. AOG kita nanti akan duduk di sini. Akan menjadi kebaktian umumnya. Kita lihat itu terus, tidak pernah putus. I can't wait bahwa kita menjadi 24 tua-tua itu. Selama ada urapan daripada kita-kita yang menjaga. Anak-anak muda kita bukan hanya aman karena mereka punya panutan di gereja. Anak-anak muda kita aman karena kitalah backingnya. Pahami. Jangan cepat tua. Dan kalau menua, menualah dengan visi. Lansia mesti jadi aset. Jangan sampai blundernya nanti di papa mama. Jangan sampai suatu hari blundernya di orang-orang tua ini. Wah. Jangan sampai suatu hari berkata, anak muda ini ngapain aja sih AOG conference. Ini munculin. AOG conference munculin sini. Apa-apaan sih ini? Munculin. Ya, ini matiin sekarang. Ini apa-apaan sih? Oke, conference ini buat apa sih? Apanya kita ini semuanya nanti lihat yang muncul asyirnya siapa? Susu ayah itu yang asyirnya itu. Ya kan? Paman-paman kita ini, bibi-bibi kita. Aduh, ngerepoti aja nih anak-anak muda. No. Our spirit is like this. Ada ini. Kamu anak muda, ciayo. Ayo. Yang ngasir, yang ini itu, ayo kita semua, kita lakukan bagian kita supaya jangan sampai muda-mudi kita itu terlalu banyak kesibukan, supaya mereka fokus ke sekolah dan di rumah. Mereka adakan conference, kita yang rame-rame bantu. Saya mengucap syukur loh. Bahkan ada banyak jemaat kita, youth kita itu kan banyak yang perantauan. Pas-pasan kantongnya. Di sini juga ada sponsorship loh, banyak orang-orang tua dari kebaktian umum kita yang menyediakan dana untuk sekian ratus ya. Ya ampun, sungguhan. 400 orang anak muda itu scholarship untuk bisa datang ke konferensi ini. Haleluya. Ini orang-orang tua yang begini. Nah, sekalian nih lihat ini. Apa-apaan ini tolong segera beritahu anak-anak muda Anda untuk ikut apa-apaan ini. Orang mudanya juga cepat ikut ini, cepat daftar di luar sana. Hari Jumat, Sabtu ini mulai. Jumat ya betul? Dan Sabtu ini. Luar biasa. Kita akan menjadi pendukung utama. Kita harus bisa ngomong sama orang-orang muda. Hello, kami ini penggemarmu nomor 1. I'm your number 1 fan. I cannot wait someday. Saya akan menjadi fans beratnya orang-orang muda. Sekarang kita akan angkat mereka pelan-pelan. 20 tahun ke depan gereja kita itu wajahnya muda-mudi. Dan kita semuanya akan duduk dan jadi fans beratnya mereka. Haleluya. Siap bersama dengan saya kita menua bersama-sama di gereja ini. Untuk kemuliaan Allah. Young people, you're so lucky. You're so lucky. Saya pernah di sebuah gereja, tentunya gak usah sebut nama. Anak muda diusir-usir. Mikir kamu ambil tempat. Saya lihat itu. Kasihan. Saya datangi anak muda itu, saya tamu pembicara. Hey, thank you ya ministry. Kaget. Saya deketin mereka itu seperti kucing ketakutan. Apakah mereka selama ini diperlakukan demikian? Saya bilang, jangan ulangi kesalahan Korea. Saya datang, hey, itu nanti yang rugi adalah perusahaan Anda. Yang rugi adalah keluarga Anda sendiri. Kalau gitu spiritnya gereja, itu ruginya sampai ke rumah. Nanti di rumah anak kita tidak bisa bangkit. Anak kita selalu buruk rupa. Nanti di perusahaan mereka gak akan pernah bisa continue karena mereka terkutuk sudah. Saya bilang ini kelihatannya kankernya di tempat, tapi nanti stadium 4, ini nanti akan menyebar ke semua organ yang lain. Kelihatannya di gereja spiritnya gitu, tapi sampai rumah nanti itu menyebar kankernya. Susah di kemoterapi sudah, mau tahu dari mana. Yang salah papa, mamanya, anaknya apa, sudah semua serba salah kaprah.
Makanya saya lihat itu saya harus perbaiki langsung. Gembalanya pergi, saya langsung beritahu sama dia, thank you pelayanannya ya. Supaya mereka jangan kepahitan. Kenal juga di satu tempat setelah orang mudanya keluar. Itu jemaatnya komentar. Jemaat sih, bukan pengerjanya, tapi jemaatnya komentar. Aduh, bau sekali. Bau sekali. Karena kan tempatnya itu pekat kan. Namanya orang bertumbuh kan keringat. Wah, bau sekali. Janganlah komentar gitu. Apa artinya? Apa kita gak pernah muda? Apa kita gak pernah bergairah? Mereka bergairah lompat-lompat jadi pekat. Gak apa-apa lah, itu semprot udah hilang kok. Buka jendela juga hilang, nyalain AC juga hilang. Puji Tuhan, spiritnya gereja kita gak begitu. We believe in young people. And I want to encourage you. Saya mau mendorong Anda to believe in your young. Tempat kerja Anda, di rumah Anda, percayai orang-orang mudamu. Buat mereka, izinkan mereka buat keputusan asal itu dalam pantauan. Amin. Saya mau ngalah, memberikan kesempatan kepada salah satu anak AOG yang saya mau panggil ke sini agar kita dengarkan dari sisi muda-mudi. Kalau dari saya sih kurang sah. Harus dengarkan dari muda-mudi karena kita zamannya beda. Mari kita undang Seva. Maju ke sini Seva, kasih tepuk tangan. Kamu umur berapa Seva? Saya umur 19 tahun. Wah, kamu 19 tahun udah berdiri begini, saya umur 18 tahun masih kelepasan. Iya, umur 19 tahun. Saya dulu juga mirip kamu gini, cuman jauh lebih ganteng waktu umur 19. Papa mamamu pasti gak setuju, tapi ya udah. Gitu ya. Seva, hari ini di bawah Seva ada berapa orang muda yang kamu pimpin? Saya pimpin puluhan, sekitar 50. Puji Tuhan, luar saya biasa. Mulai bangkitkan pemimpin-pemimpin baru juga sudah puluhan. 50 itu banyak orang. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Seva. Seva, beritahu pada kami, apa sih struggle-nya anak-anak muda hari ini? Apa pergumulannya orang-orang muda di zaman ini? Orang-orang muda yang saya pimpin itu usianya belasan. Saya juga masih belasan. Mereka usianya SMP, SMA. Saya suka tanya ke mereka, nanti kalau gede mau jadi apa? Cita-citanya, mau kuliah di mana? Mereka kelas 10, 11 gitu kan sudah waktunya untuk tentukan. Tapi banyak yang masih bingung. Cita-citanya apa? Nggak tahu. Mau kuliah mana? Apalagi? Mereka masih nggak tahu. Kami ini anak muda banyak yang masih kurang aware untuk persiapkan masa depan. Pikirannya kan masih yang penting selesai SMP sama SMA ya sudah gitu aja. Akhirnya juga dari teman-teman tentukan itu sembarangan. Ada juga yang ikut-ikutan. Ujungnya biasanya ngerasa salah masuk jurusan. Karena ini pelajarannya susah atau aku enggak suka. Kayaknya mendingan ganti ke tempat yang lain aja deh. Struggle ini real Bapak Ibu. Anak muda seusia saya, usia-usia teen begini masih kurang aware untuk tentukan masa depannya. Jadi itu yang jadi struggle ya. Banyak anak muda yang clueless ternyata ya, enggak punya arahan ya. Iya betul. Apa yang kira-kira orang tua bisa lakukan untuk membantu itu? Supaya kita bisa menjadi berkat buat mereka. Begini. Ngomong aja apa adanya, kritik kami. Ya, gak apa-apa ya. Dulu saya saat masih SMP ditanya sama papa mama, mau kuliah apa? Dibuka ruang untuk diskusi. Di situ saya mulai jadi aware untuk persiapkan masa depan. Oh, that's so good. Diajak diskusi? Iya, diajak diskusi. Wow, itu maunya mungkin jadi ya. apa? Itu. Mereka juga kasih tahu keinginannya seperti apa, kasih insight juga pekerjaan yang saya inginkan itu seperti apa. Dan bagi saya, suaranya mereka itu sangat penting. Suara orang tua itu saya anggap sebagai suaranya Tuhan di dunia ini. Iya. Apalagi kalau anak muda itu diberi perkataan pujian dari orang tuanya. Saya kasih contoh. Tentu. Misalnya saya hobi masak, beneran hobi masak. Oh iya, dia pintar masak. Dari kecil sukanya di dapur. Kalau sama papa mama masakannya selalu dibilang enak. Padahal sampai sekarang saya juga enggak tahu masakan itu beneran enak atau enggak. Nanti buktikan masakan saya. Nanti saya beritahu enak enggak? Pasti dipuji kalau kamu. Terus? Justru itu saya rasa semakin confident dengan talenta saya. Karena dipuji sama papa mama ya? Iya. Jadi saya enggak perlu ikut-ikutan atau bandingkan diri sama teman. Tapi pernah nggak dikasih masukan sama mama kasinan kak atau apa? Pernah nggak? Sering juga. Ya juga perlu kan, jadi nggak cuma pujian, tapi memberikan kritik yang membangun dari orang tua pasti dihargai, ya kan? Iya itu betul. Apapun itu seimbang, pujian atau kritikannya itu saya dengarkan semua.
Bapak Ibu, perkataannya Bapak Ibu itu sangat penting. Itu yang kami ingat setiap kali kami mau ambil keputusan. Sekalipun kadang-kadang kami kadang-kadang juga tidak terima atau punya perbedaan pendapat. Tapi bagi kami anak muda, suara Bapak Ibu lah yang kami anggap paling penting. So good. Izinkan kami sebagai anak muda, saya wakili anak muda. Kami mau berkata, kami trust perkataannya orang-orang tua. Perkataannya papa mama. Kami percaya sama perkataan kalian. You are the best parents. Oh, haleluya. Dan anak muda juga bisa diberi ruang untuk membuat sebuah keputusan dan perencanaan. Itu pasti mereka akan berkembang. Apalagi kalau tidak dibanding-bandingkan. Kalau orang tua itu bisa beri kesempatan untuk anaknya buat satu keputusan yang dirasa sesuai dengan panggilannya, asal itu sesuai dengan firman Tuhan dan tidak merugikan sesama. Disitulah juga AOG hadir. Saya rasa diberkati dengan AOG, Army of God yang selalu punya visi untuk memimpin setiap anak muda temukan visi dan panggilannya masing-masing. Wow. Di sini kami diberkati loh. Gereja tidak bisa sih untuk gantikan fungsinya orang tua di dunia. Karena itu gereja butuh orang tua untuk kerjasama. Libatkan yang punya anak di dalam gereja ini. Gereja ini pasti akan beri visi kepada setiap anak. Tidak akan ada namanya anak-anak yang sia-siakan hidupnya. Apalagi yang kuliah mau ditanya kuliah mau di mana tidak tahu. Di sini tiap anak-anak itu sudah di grooming satu persatu, punya visi yang jelas. Umur 12 tahun mau jadi apa dan kuliah di mana. So good. Wow. Seva ikut AOG, join AOG sejak umur berapa? Join AOG sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Hah? Kamu 19, jadi dari umur 11? Iya. Wow, dari umur 11 ya, puji Tuhan ya. Ini udah 7 tahun, 8 tahun ikut AOG. Saya ngefans berat sama anak-anak muda ini seharian. Nanti ada 2 lagi setelah ini. Kenapa mereka di usia begini loh. Udah berdiri dan bicara ke ribuan orang. Kamu tahu nggak ini nggak? Cuma ribuan, untuk nambah nervous ya. Di balik layar, di balik kamera itu semua gereja kita, semua sampai seluruh dunia itu nonton sekarang. Ini lagi live streaming. Oh, dadah. Umur 19, you speak to hundreds of thousands. Kalau saya kenal Yesus lebih awal, saya mau kehidupanmu. But I'm so happy for you. Keep up your good works ya. Sebelum sebentar lagi kita akhiri, coba lihat ke kamera itu, dada-dada sekali lagi. Ngomong sesuatu sepatah kata ke semua jemaat kita, nggak hanya yang di sini. Pesan apa yang kamu mau sampaikan, termasuk visi AOG yang tadi kamu sudah jelaskan untuk putra-putri mereka, atau untuk mereka sendiri yang melihat ini mungkin anak-anak muda. Silakan Seva, go ahead. Selama saya bergabung di AOG 7-8 tahun ini, saya ketemu anak-anak muda yang berikan dirinya untuk Tuhan dan mereka tidak ada satupun yang menyesal. Ada juga pemimpin-pemimpin rohani yang care dengan saya, bukan hanya pertumbuhan rohani saya yang diperhatikan, masa depan saya pun dipersiapkan. Saya bersyukur di gereja ini, beri visi juga untuk anak muda, untuk jadi pembangun gereja dan pemenang jiwa. Visi 1000 gereja, 1 juta murid, nanti 2030, 300 gereja. Anak-anak muda ambil bagian di sana ya. Building churches in our youth. Bangun gereja di masa muda. Yes. Visi ini loh. Yang buat anak muda itu kehidupannya berarti apapun bidangnya. Bukannya gereja mau jadikan semuanya full timer atau pendeta. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak, ya betul. Tapi apapun bidangnya, pasti dibuat Tuhan semakin bersinar. Asalkan anak muda itu mau taruh hidupnya untuk Tuhan Yesus. Coba berdiri, please. Seva terakhir ya. Saya nggak mau, I know you must be very happy and nervous too. But please do me one favor. Doakan, boleh ya? Karena nggak keberatan ya. Saya minta anak muda yang doakan kita. Doakan, kamu mewakili anak-anak muda di gereja ini, bahkan lebih luas lagi, doakan kami, generasi papa mama ini untuk bisa lebih mengerti kalian. Untuk bisa jadi berkat buat kalian. If you don't mind, kalau nggak keberatan, say a prayer over us, doakan kita ya, ucapkan doa. Mari.
Ya Tuhan Yesus, hamba bersyukur ya Tuhan berada di gereja ini yang sangat mencintai anak muda. Ada orang tua yang sangat mengasihi kami juga dan peduli dengan kami. Hamba berdoa, pengurapan untuk mereka ya Tuhan jadi orang tua terbaik versinya mereka di dalam keluarga itu. Mereka tidak jadi orang tua yang sendiri tapi selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan di keluarga satu persatu. Oh anak-anaknya satu persatu itu jadi orang-orang yang serahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Berikan hikmat ya Tuhan untuk parenting. Nggak gampang untuk jadi orang tua. Biarkan mereka selalu jadi orang-orang yang belajar. Pimpin selalu ya Bapak untuk bimbing setiap anak-anaknya itu bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam keterbatasan. Pimpin juga ya Bapak anak muda di tempat ini. Jadi anak-anak muda yang radikal yang mau serahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Sejak masa mudanya. Yang tidak buang waktu lagi sia-sia. Tapi yang jaga kekudusan. Dan pengurapannya semakin nyata. Berkati setiap generasi ya Tuhan dari anak-anak sampai yang senior sekalipun. Semuanya kerjakan visi yang sama di dalam gereja ini. Urapi kami ya Roh Kudus. Curahkan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Seva. God bless you ya. Saya mengundang hari ini para pemimpin-pemimpin AOG, students kebanyakan. Untuk turut mendoakan altar call sebentar yang maju. Saya minta kawula muda, saya tahu pasti banyak. Kalau sampai nggak cukup di depan ya sampai ke pinggir-pinggir ini diisi juga nggak apa-apa. Kalau Anda di bawah umur 30, saya ingin sekali Anda untuk diurapi di ibadah ini. Untuk menerima impartasi. Dan papa mama, kita-kita ini dukung mereka ya. Mereka ini tumpuan penentu kita. Saya undang yang di bawah 30, langsung maju aja. Dan biarkan nanti teman-teman AOG ini, pemimpin-pemimpin AOG di sini untuk tumpang tangan sama kalian mendoakan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk mereka. Sing with me. Tuhan Engkau pemilikku sebelum ku. Langsung tumpang tangan aja. AOGers. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Agak maju ke depan, kurang tempat. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadar. Yang dari kebaktian umum juga doakan ya, para pastor yang ada in the audience, pray, doa-doa. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku.
Mari kita berdoa dalam bahasa roh, biar Roh Kudus yang berdoa melalui kita, melalui gereja ini, tuh anak-anak muda yang di depan sini. Kita juga bisa mengulurkan tangan kita ke depan. Let's bless this young generation. Inalamaya madalamaya sanadalamaya so, inalamaya sanadalamaya se. Inalamaya lamaya sanadalama, inalamaya madalamaya madalamaya so. Inalamaya se. Urapi Tuhan generasi ini, biar teruna-teruna mendapat visi penglihatan untuk hidupnya. Oh, Ramaya lalu Ramaya se. Inalaya suna Ramaya sana suna Ramaya Ramaya se aralamo. Iana Ramaya se aramo. Iana Ramaya se analamaya so. Maralamaya sana aralamo. Ranaya do mararaya sate. Iana Ramaya maralamata gamaya do. Iana Ramaya sana aralamo. Iana Ramaya se. Iana Ramaya so. Iana Ramamo. Iana Ramaya se. Iana Ramaya se. Hallelujah. Iana Ramaya so. Iana Ramamo. Iana Ramaya sana Ramaya sana Ramamo. Iana Ramaya maralamaya maralamaya se. Iana Ramaya so. Iana Ramaya se. Iana Ramaya so. Iana Ramaya so. Iana Ramaya se. Haleluya. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Orang-orang muda yang ada di depan, kalian dihimpit di antara berkat. We bless you from the front, and your mothers and fathers, uncles and aunties, tantemu, papa mamamu memberkatimu dari belakang. Hidup yang benar, hidup sungguhan. Karena gereja ini bergantung penuh padamu. Dan kerajaan Allah di pundakmu. Semua dosa yang pernah kita lakukan, oh Tuhan tahu, sudah selesai. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hidupmu berarti ya. Love you so much. Saya sangat berharap bisa ketemu dengan kalian nanti di AOG Conference. Minggu ini besok, hari Jumat dan Sabtu. Mari kita sekarang Bapak Ibu ulurkan tangan ke depan. I speak God's blessing over you. Ucapkan berkat atas dirimu. Sehingga tubuh jiwa rohmu diurapi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih mereka God bless you. Tepuk tangan Anda bisa kembali ke tempat duduk.